Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman pondok pesantren dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, semoga di kesempatan hari ini teman-teman sedang berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang mudah dan dijauhkan dari bilahi. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tahun 470 Hijriah atau setara dengan tahun 1078 Masehi. Syekh Abdul Qadir merupakan sosok wali besar yang memiliki karomah luar biasa. Beliau memiliki kisah yang sangat ajaib. Beliau pernah diludahi Nabi Muhammad SAW. Kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini diceritakan oleh Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah yang merupakan pendiri Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Diceritakan Syekh Abdul Qadir ini merupakan orang asli Arab. Beliau lahir di Persia, Iran. Kampung halamannya itu bernama Jilan dan provinsinya bernama Tus. Provinsi Tus itu masih satu daerah dengan Imam Al-Ghazali. Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ada di Baghdad, dan setelah Syekh Abdul Qadir Jailani ini selesai di pondok pesantren, beliau tidak pulang ke Iran, melainkan beliau bermukim di Baghdad. Dikisahkan pada saat itu pagi-pagi sekitar jam 8, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sedang duduk di rumah. Tiba-tiba ribuan manusia datang. Ada satu permintaan. Salah satu orang yang datang itu berkata, "Ya Abdul Qadir, hadis sinas liyang tafi'u bi'emlik." Yang artinya, orang sebanyak ini ajarkanlah ilmumu supaya dapat kemanfaatan dari ilmumu. Syekh Abdul Qadir menjawab, "Saya belum berani mengajarkan ilmu-ilmu saya sebelum mendapat perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pagi menjawab seperti itu. Menjelang zuhur Nabi Muhammad SAW datang. Beliau datang bukan lewat mimpi, tetapi datang secara langsung. Orang apabila yang sudah mencapai makomnya bisa melakukan hal seperti itu. Nabi memerintah seperti usulnya orang banyak tadi. Ya Abdul Qadir, hadis sinas liyang tafi'u bi'amlik. Orang sebanyak ini ajarkanlah ilmumu supaya dapat kemanfaatan dari ilmumu. Nabi Muhammad memerintah seperti itu. Lalu Syekh Abdul Qadir mengatakan, Ya Rasul, kaifa uhadisu fusaha al-Baghdada fa inni rajulun ajma'iyun. Rasul, bagaimana saya mengajari orang-orang Baghdad? Mereka alim-alim dan fasih sementara saya orang asing. Rasulullah berkata, Ya Abdul Qadir, iftah faqa. Artinya, Abdul Qadir, bukalah mulutmu. Kemudian Abdul Qadir membuka mulutnya, dan Nabi Muhammad SAW meludahi Syekh Abdul Qadir itu sebanyak 7 kali. Setelah itu Nabi Muhammad pergi, dan waktu zuhur masuk. Setelah salat zuhur, ribuan orang datang lagi. Ya Abdul Qadir, segeralah kamu ajari ilmu pada sekian banyak orang. Kemudian Syekh Abdul Qadir duduk hendak mengajarkan ilmunya, tetapi seketika pada saat itu lidahnya terkunci
terkunci, sulit untuk berbicara. Beliau pada saat itu duduk terus. Tiba-tiba ada orang datang dari belakang. Seseorang laki-laki datang sendirian. Dipandang terus siapa itu yang datang belakangan. Ternyata yang datang adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini kemudian memerintah seperti perintah Nabi Muhammad SAW. Ya Abdul Qadir, hadisinas liyantafi'u bi'amlik. Orang sebanyak ini ajarkanlah ilmumu supaya dapat kemanfaatan darimu. Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab, wahai Sayyidina Ali, mulutku terkunci, mulutku tidak bisa untuk berbicara. Kemudian Sayyidina Ali berkata, iftah faka, buka mulutmu. Beliau Syekh Abdul Qadir membuka mulut, lalu diludahi oleh Sayyidina Ali sebanyak 6 kali. Syekh Abdul Qadir kemudian bertanya, kok meludahinya tidak seperti Nabi? Nabi meludahi 7 kali, sampean kok 6 kali? Sayyidina Ali kemudian berkata, ya Abdul Qadir, adaban ma'a Rasulullah. Abdul Qadir, saya menjaga tata krama dengan Nabi. Nabi meludahi 7 kali. Masa iya saya meludahi 7 kali? Orang yang salah paham nanti mengira saya menyamai Nabi. Saya khawatir ada anggapan seperti itu. Makanya saya meludahi 6 kali. Orang yang duduk di barisan paling belakang itu bisa mendengar langsung suara Syekh Abdul Qadir. Suaranya sama kerasnya dengan orang yang mendengar dan duduk di depan Syekh Abdul Qadir, padahal pada saat itu belum ada pengeras suara. Wallahu a'lam bishawab.